Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya. Langsung datang di sini, ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Lintang alit gumlaring siti. Sawi Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng para alim ulama ingkang kula takdimi, Bapak Kepala Desa Pedanten, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan para warga Pedanten sekalian, para aktivis Les Bumi Kabupaten Gresik. Desa-desa di sepanjang pantai utara, ya, itu memiliki hubungan dengan cerita dakwah agama, mulai agama paling kuno sampai agama tengah sampai agama yang terakhir Islam. Okay. Nah, ciri pengembangan agama-agama zaman kuno itu selalu ditandai menguasai gunung. Ya, jadi pasti ada gunung, ada bukit atau apa, itu dijadikan pusat keagamaan. Ya. Nah, salah satu agama yang paling kuno dulu iku agama Siwa, Hindu pemujaan Siwa. Itu menguasai gunung-gunung sampai wilayah pedalaman. Ya, itu nanti di dalam naskah Tantu Panggelaran, gunung-gunung itu diangkut dari India, dipikul oleh gunung para dewa untuk sampai ke Jawa. Ya, itu dewa-dewa mikul gunung itu simbol bahwa di situ tempat untuk penyiaran agama. Nah, ternyata gunung-gunung yang besar, ya, itu sudah dikuasai oleh penganut agama Siwa. Ya.
Setelah itu ada lagi pemuja Dewa Indra, ya. Jadi orang dulu itu memuja dewa-dewa, banyak dewa. Dewa Indra itu juga berusaha menguasai agama masuk di Jawa, ya. Nah, simbol-simbol Indra itu terlihat di sepanjang Pantura, ya. Salah satu contoh misalnya Gunung Surawiti itu masuk Kecamatan Panceng, ya, Gresik. Surawiti itu adalah nama gajah tunggangannya Bathara Indra, Dewa Indra, ya. Karena itu tempat itu penuh kesaktian, digambarkan angker dan seterusnya, karena kekuatan Dewa Indra itu ada di gajah tunggangannya, ya. Setelah itu mengembangkan lagi, ya, ke gunung yang disebut Gunung Jamur. Itu di sebelah timur Surawiti, di sebelah mana tidak tahu itu, ya. Nah, setelah dari Gunung Jamur mau menguasai Gunung Bunga. Bunga ini ada bukitnya dulu mungkin, Pak, ya. Nah, rupanya ketika berusaha menguasai Gunung Bunga itu terjadi perlawanan dari penganut Siwa, ya. Disitulah nanti terjadi pertarungan, kalah, ya. Indra kalah, Dewa Indra, Bathara Indra kalah, dan kemudian melarikan diri, dikejar, ya. Dan Dewa Indra digambarkan bersembunyi, ya. Tempat persembunyiannya Bathara Indra itulah nanti disebut Indra Ndelik, itu di utara. Jadi zaman dulu itu nama-nama itu, ya. Tapi Dewa Indra itu tidak bisa tidak mampu masuk ke pedalaman, dia hanya di pantai, ya. Karena itu ada beberapa bukit yang di sebelah timur Gresik itu ada tempat pemujaan Dewa Indra. Karena itu tempat itu namanya Indro, sampai sekarang masih daerah Indro, ya. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam. Jadi zaman dulu itu perang agama seperti sekarang ini, ya. Tapi perang agama ini podo Islami, ya. Ya. Dulu itu perang, ya. Sampai kemudian Buddha juga datang, itu tarung. Nama desa-desa itu berubah, ya. Kenapa? Karena pertarungan antar agama, ya. Nah, itu nanti sampai masa Singosari Mojopahit podo sadari iki awak dhewe nek perang terus antar agama entek menungso iki. Disitulah sampai akhirnya ada agama Siwa Buddha digabung lo dadi siji, wis Siwa maupun Buddha podo ae, ya. Nanti ada konsep Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa, itu karena kesadaran nek nuruti agama sing paling bener ya gak mari-mari. Itu. Nah, di antara tempat-tempat, ya, untuk penyebaran agama, ya, yang paling menyedihkan itu perkembangan agama Islam, ya. Jadi ada kitab namanya kitab Musyarrar, ya, itu dari Giri dulu, ditulis oleh Sunan Giri kedua.
ya, Sunan Dalem. Di situ menceritakan, ya, Pulau Jawa ini dihuni selain manusia juga dihuni para siluman, bangsa jin, demit dan seterusnya. Ya. Lalu Sultan Al-Gabah saking negari Rum, dari negara Rum, mengirim 20.000 keluarga ke Jawa. Ya. Ternyata 20.000 keluarga itu mati terbunuh semua. Ya. Dibunuh oleh jin, siluman, demit dan seterusnya. Ya. Dilaporkan Sultan Al-Gabah mengirim lagi, ya, kali ini 4.000 keluarga. Ternyata mati lagi, tinggal 200 orang. Ya. Nah, ketika dilapori, ternyata wong Islam dipateni habis. Ya. Akhirnya Sultan Al-Gabah marah dan kemudian mengirim ulama-ulama yang dianggap punya karomah. Ya, disitulah ulama-ulama diminta untuk mengupayakan, mengikhtiarkan agar Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam. Ya, ternyata dari ratusan ulama yang datang ke Jawa, banyak yang mati, kecuali satu yang mampu, ya, mengikhtiarkan Pulau Jawa. Dengan cara apa? Numbali Pulau Jawa mulai Belambangan sampai wilayah barat. Ya. Bahkan ulama sakti ini digambarkan naik ke atas gunung Tidar. Ya, ketemu dengan Danyange Pulau Jawa, Danghyang Semar. Ya, disitulah terjadi perjanjian. Ya. Siapa ulama sakti yang punya karomah, yang mampu masang tumbal di Jawa? Ya, itu nanti disebut dengan nama Syekh Subakir. Ini zaman kuno. Ya, itu dicatat. Ya. Jadi paling ngeri itu pengembangan agama Islam dulu. Ya, banyak orang-orang yang dibunuh. Nah, setelah Syekh Subakir pergi, ternyata Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam, tapi bukan umat Islam pribumi, umat Islam bangsa asing, terutama Cina. Jadi orang Cina itu penduduk Muslim pertama di Nusantara. Ya. Jadi banyak sekarang itu berkembang dongeng, ya, seolah-olah pertama yang datang di Nusantara ini wong Arab. Ya. Itu cerita yang baru muncul belakangan. Ya. Justru yang paling lama, ya, itu Cina Muslim. Ya. Orang Arab belum datang ke sini. Kenapa? Wong Arab itu bangsa gurun pasir, takut laut. Ya. Kalau ke Indonesia kudu lewat laut, Samudra India itu gede, tidak berani wong Arab. Ya. Jangankan zaman kuno, sampai zaman modern itu yang namanya Arab Saudi gak punya angkatan laut. Loh iya, gak punya laut orang sana. Ya, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, nggak ada angkatan lautnya. Ya, kenapa di laut? Israel itu negara wis maju, tapi nggak punya angkatan laut juga. Kenapa? Takut laut.
Itu baru belakangan nanti orang Arab itu datang ke Nusantara. Cino-Cino itu malah lebih dulu di sini. Orang Persia itu juga lama di sini. Ya, tapi Arab enggak belakangan. Nah, disitulah cerita-cerita tentang. Nah, ada catatan dari Persia kuno bahwa abad 9 Masehi itu suku Lor dari wilayah Lorestan, ya. Lorestan itu sekarang nama provinsi di Iran sana, ya. Ini wilayah paling tua, ya, di mana Lorestan ini satu-satunya provinsi di Iran yang penduduknya mulai zaman kuno sampai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi nggak ada Syiahnya sampai sekarang, ya. Nah, itu akhir abad 9 Masehi itu diceritakan mereka datang ke Nusantara. Ada 3 kelompok, satu suku Lor, yang kedua orang Jawana, yang ketiga orang Sabantara. Yang Lor masuk ke Jawa, yang Jawana dan Sabantara di Sriwijaya, Sumatera. Orang Lor kemudian tinggal di desa namanya Loram, itu di Kudus. Masuk lagi ke wilayah dalam Bluro juga ada desa Loram. Selain itu juga menebar di pantai utara desa namanya Leran. Nah, ternyata ya, ini pun sama. Orang dari Lor ini juga dibantai di Jawa. Banyak yang mati terbunuh. Ya, sampai generasi ketiga yang hidup di Jawa itu juga mati terbunuh. Ya. Di dekat sini ada desa Leran. Ada makamnya Fatimah binti Maimun. Beliau juga mati terbunuh. Kenapa? Di makamnya itu ada inskripsi tulisan Hada Makbaroh Syahidah Fatimah binti Maimun. Orang yang mati syahid kenapa dibunuh? Ya, jadi jangan, ini fakta gitu. Jadi Islam itu paling banyak korban dulu masuk di sini. Ya. Kenapa? Karena di sini itu masyarakat itu terbagi 2. Masyarakat di keraton dan masyarakat di luar keraton. Masyarakat di keraton itu agamanya agama Hindu atau Buddha. Ya. Tapi untuk kalangan tertentu, prajurit-prajurit itu agamanya agama Tantra Birawa, agama yang mensyaratkan korban manusia, ya, di mana seluruh pengikutnya ini roto-roto digdaya, roto-roto sakti. Tapi syaratnya itu tadi upacara pancamakara atau molimo. Makan manusia, minum darahnya manusia. Dan yang paling banyak dijadikan korban wong Islam. Ya itu. Nah, salah satu pusatnya dulu itu di daerah Gresik sini, itu pusat Birawa Tantra. Ya. Karena itu ada desa namanya Kalitangi. Ya, Kalitangi. Ya, Kali itu namanya Dewi perempuan, Dewi Kali. Tangi itu bangun, ya, kekuatannya muncul di situ. Ya, karena itu ada sungai di situ, Bengawan itu. Dulu namanya Bengawan Setro. Ya, Setro itu adalah tempat upacara melakukan ibadah molimo atau pancamakara. Ya, dari di situ
Ya. Jadi kalau ada desa namanya Setro, pasti itu pusat kegiatan Bhairawa Tantra. Ya. Memang ceritanya ngoten kok. Prasasti-prasasti itu menceritakan bagaimana upacara itu dijalankan. Ya. Dan korbannya biasanya memang wong Islam. Ya. Itu cara pandang orang-orang penganut agama, apa kita nyebut agama pagan lah, ya, agama pemuja kegelapan, pemuja dewa macam-macam, itu golongan pagan. Itu kalau membunuh orang itu beda sudut pandangnya. Ya, misalnya wong agamane Kristen, dia benci dengan wong Islam, mateni wong Islam, tembaki, der. Wis iki wong sesat, mlebu neraka, tak pateni. Wong Islam sing fanatik juga begitu. Ono wong Kristen tembaki, iki wong fanatik, wong sesat, tembaki, mati. Ya, neraka panggonan. Nah, kalau wong pagan yang pemuja dewa-dewa gitu, enggak. Ya, saya membunuh orang, wong iki korban, wong iki suci, engko bakal ketemu karo aku nang swarga. Jadi pandangannya begitu. Jadi dia nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Nah, wong iki tak korban loh, kok iki hanya orang suci yang bisa dikorbankan. Ya, jadi nanti ketemu. Nah, kemarin peristiwa di Selandia Baru itu wong agama pagan, pemuja dewa itu. Karena itu ketika nembak orang langsung kita nanti ketemu di Valhalla, swarga. Ya. Zaman biyen kaya ngoten niku. Wae. Ya. Termasuk pusatnya di sini. Maka desa-desa itu dulu kaitannya dengan agama kuno. Ya. Itulah Islam itu sulit berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa. Ya, selama ratusan tahun gak berkembang. Baru setelah Wali Songo datang tuh Islam bisa diterima dan bisa berkembang. Ya, jadi ini termasuk nanti Sunan Bonang ketika dakwah di wilayah Kediri itu tarung dengan pendeta Bhairawa ya. Sampai kepontalan keluar dari wilayah Kediri masuk wilayah Nganjuk, nyebrang sungai Sunan Bonang itu. Ya, di situ. Ya, di desa Singkal, dan beliau mendirikan langgar pertama di Singkal. Ya. Dan itu tarung zaman dulu. Ya, itu sebabnya Sunan Bonang dalam pertarungan itu ya, usianya masih muda, belum 20. Beliau luka ya, karena wong Bhairawa itu digdaya sakti-sakti memang. Sunan Bonang luka, itu sebabnya sampai keluar dari Kediri masuk nyebrang sungai. Ya. Itu nanti yang menjadikan kenapa Sunan Bonang seumur hidup tidak menikah. Ya, resiko dakwah zaman kuno itu kayak begitu itu. Ya. Nah, jadi memang agama di sini zaman dulu ada. Ya, yang namanya Bhairawa Tantra, salah satu upacaranya disebut Moli-Moli Maem, Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Upacara di Setro. Ya. Jadi dulu ya itu agama lawas, cuma kan tidak dipelajari di sekolah. Tapi kalau kita mojo aslinya ya itu. Ya. Kita kena Sumanto mangan wong ribut kok. Dulu malah sehari-hari anaknya orang diambil, sembelih di situ, dimakan, jantungnya diminum darahnya. Nah, upacara gitu, Pak.
Nah itu baru selesai setelah Wali Songo. Sebelum itu nggak ada. Ya. Islam cenderung dipateni. Ya. Jadi sebelum Wali Songo ada orang Islam tapi 1-2. Ya. Keluarga Mojopahit itu ada 1-2 orang yang masuk Islam, tapi mayoritas belum. Ya. Agamane orang yang tinggal di luar keraton, agamane Kapitayan. Kapitayan itu agama Jawa kuno, tidak mengenal dewa, kenali punden. Punden pengenalane kabuyutan. Jadi itu paling kuno. Ya, itu. Justru nanti Wali Songo itu dakwah Islam lewat agama Kapitayan. Karena Kapitayan ini amaliyah ibadahnya banyak yang mirip dengan Islam. Jadi wong Kapitayan itu kalau nyembah pangerane itu disebut sembah hyang, menyembah hyang. Ya, gerakannya podo karo sholat. Ada 4 gerakan: tulajek, tungkul, tondem, dan tulumpuk. Tulajek itu berdiri, ya, ngadeg dengan posisi swadikep. Swa itu aku, dikep itu didekap. Ya, orang dulu swa atau aku itu di dalam hati, karena itu hatinya dipegang. Itu wong zaman kuno dulu, namanya sembah hyang, menyembahnya. Setelah itu tungkul, melihat tanah sambil megang dengkul. Rukuk persis. Setelah itu tondem, sujud seperti bayi dalam perut ibunya. Ya. Gerakan keempat tulumpuk, duduk di atas kedua tumit, ya. Duduk iftiros. Itu agama kuno Jawa, sembahyang namanya. Islam sholat kok podo gitu ya. Banyak kemiripan. Nanti termasuk poso broto, pasabrata atau upawasa, tidak makan mulai pagi sampai sore. Ya, itu sebabnya diambil alih sama Wali Songo. Wis gak usah gaya istilah Arab saum, cukup istilah poso broto, poso, upawasa, puasa. Kenapa? Ada kemiripan. Ya. Termasuk agama kuno Kapitayan itu membagi antara kebaikan kanan, ketidakbaikan kiri. Ya. Jadi ada dulu aliran agama, agama Pangiwa, pasti sesat. Ya. Pasti jelek. Jadi zaman kuno dulu, zaman Mojopahit, zaman Singosari, jangan coba-coba memberikan sesuatu benda ke orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Bisa dibunuh kita. Kenapa? Dianggap penghinaan. Karena kiri itu tidak baik. Ya. Sampai zaman dulu, ya, itu ada aturan. Orang kalau mau masuk kamar mandi itu harus menggunakan kaki kiri dulu. Ya, di situ. Supaya orang tidak lupa, wong Jawa ojo sampai lali, ya, nek mlebu kamar mandi kudu gawe sikil kiwa. Karena itu zaman kuno istilah kamar mandi itu kiwan atau pakiwan. Kenapa? Mlebune sikil kiwa. Aturan. Zaman kuno sudah seperti itu. Itulah Wali Songo. Wong-wong iki asline wis Islam lho, tapi itulah setelah hikmah ketika Sunan Bonang sudah masuk di wilayah pedalaman dan melihat praktek-praktek agama kuno Kapitayan itu, beliau punya kesimpulan. Sejatine wong Kapitayan iku Islam tapi durung maca syahadat.
durung khitan, durung kenal Al-Qur'an. Ya. Mongko tugase para wali nyahadatno wong-wong kapitayan. Ya, ngongkon khitat wong kapitayan ngenalno Al-Qur'an. Jadi itu, ya. Itu salah satu dakwah wali. Ya, kenapa kemudian? Karena apa? Ngambil alih agama kuno yang bukan Hindu, bukan Buddha, tapi agama Jawa kuno yang banyak kemiripan dengan Islam. Jadi itulah awal-awal itu. Ya, nanti ketika Sunan Bonang diangkat menjadi imam Masjid Demak yang kedua, itulah Sunan Bonang punya ide mensyahadatkan masyarakat kapitayan massal. Ya, itulah nanti membuat upacara pembacaan 2 kalimat syahadat, yaitu upacara syahadatain. Ya, ilati wong Jawa gak iso ngomong syahadatain, dadi sekaten. Itu pertama kali di Demak Sunan Bonang itu yang anu. Ya, kemudian semua ikut. Ya, proses itu. Ya. Jadi nama-nama desa itu nanti akan berubah dengan sendirinya tergantung agama apa itu yang dianu di situ, dan ada peristiwa apa di situ. Ya. Nah, karena dulu di wilayah Gresik ini dulu Pantura itu yang kuat adalah agama Siwa, maka simbol-simbolnya juga simbol Dewa Siwa. Panguwasane disebut Sunan Giri, ya, Girinoto, Prabu Satmoto, ini semua namanya Dewa Siwa. Ya. Jadi Dewa Siwa itu punya 1000 nama. Ada nama Satmoto, ada nama Girinoto, ya, Bathara Guru dan seterusnya. Ya. Nah, karena Sunan Giri itu juga disebut Prabu Satmoto, itu namanya Siwa. Orang tidak ada yang berani. Kenapa? Wis kalau sing iso ngalano Dewa Siwa. Tuh. Ya. Nah, belakangan karena orang gak ngerti, kemudian kata Satmoto di Arabno. Apa? Ainul Yakin. Ya, ini ngarang itu nggak ada. Naskah-naskah kuno menyebut Prabu Satmoto. Ya. Seperti Sunan Derajat. Itu nama asli beliau itu di dalam naskah kuno, Mas Saih Munat. Ya. Nah, nanti baru belakangan jenenge diubah dhewe karo wong-wong dadi Raden Qasim. Niku anyar jeneng anyar niku wong-wong sing ngekeki jeneng asline Mas Saih Munat, naskah Cirebon apa mau niku. Ya. Nah, karena itu kita penting gali sejarah desa, ya, nama-nama tempat. Karena wilayah ini dulu pergolakan betul. Ya. Jadi kalau Bedanten atau yang disebut namanya Madanten itu pasti ada kaitan dengan agama zaman kuno. Ya. Nah, kalau di sekitar sini ada Surawidi, ada Indrondelik, ada gunung-gunung itu pasti segala sesuatu berkaitan dengan itu. Bisa saja nama dulu seperti yang tercatat dalam prasasti itu Medanten. Ya, karena kalau Medanten itu ada kaitannya dengan Gajahe Dewa Indra Surawidi. Ngapa? Basa Kawi Medanten itu artinya keringeti gajah. Ya.
Berarti dulu pernah ada gajah tarung di sini. Ya, kekuatan sampai keluar keringatnya. Ya, jadi Gresik itu nama kuno. Ya. Wilayah sini itu desa-desa ini nama kuno, Jawa kuno. Ya. Termasuk kepercayaan yang dipertahankan di Gresik itu kepercayaan agama kuno Kapitayan, ya, yang tadi saya jelaskan. Sembahyang macam-macam itu namanya agama Kapitayan. Ya, itu di Gresik kuat. Ya. Orang Belanda menyebut agama Kapitayan karena gak paham dia dengan istilah keliru. Iki agama animisme dinamisme. Keliru. Ya. Memang wong Jawa zaman kuno itu percaya bahwa segala sesuatu itu hidup. Ya, wit-witan urip, oma barang itu urip, hidup. Jadi yang namanya rumah itu bukan benda mati tapi hidup. Ya. Karena itu wong Jawa kuno itu kalau nyebut rumah itu juga sama seperti menyebut orang, sang omah. Ya. Itu Jawa, kasih kejadian Jawa kuno ini. Ya, sang omah itu. Nah, karena itu Islam bisa diterima karena di dalam Islam itu ada aturan. Nek melbu omah ono wongi gak ono wongi kudu salam. Artinya urip omah iki ana sing jaga. Jadi itu keyakinan wong Jawa kuno itu seperti itu. Justru tersisa di Gresik, unik, ya. Ya. Jadi itu sering saya kumpulkan kosakata yang digunakan Gresikan, Jawa kuno ini, ya, unik. Contoh menyebut kata ganti diri ingsun itu Jawa kuno, ya. Dan dulu orang tidak boleh bicara menyebut kata ganti diri ingsun kecuali ratu. Ya. Nah, masyarakat biasa itu menyebut dirinya dengan sebutan kulo atau kawulo. Artinya budak. Ingsun ratu, tapi ndak Gresik wani. Ingsun. Itu zaman kuno geger itu. Ngapa koyo raja nyeluk awake ingsun ya. Cirebon macam-macam ingsun. Kenapa? Terutama Sunan Giri itu ngajarkan salah satu ajaran yang manunggaling kawula Gusti. Ya, jadi di situ. Kalau sekarang ya dianggap penyebutan kata ingsun itu aneh gitu loh. Tapi zaman dulu tambah aneh lagi. Kenapa? Itu hanya rojo yang ngomong ingsun itu boleh, ya. Di luar raja tidak boleh. Tapi di Gresik dengan keyakinan Sunan Giri, seluruh penduduk dari desa, ya, sampai pelosok-pelosok menyebut kata ganti diri ingsun. Ya, jadi ini luar biasa. Kosakata zaman Jawa kuno. Jadi peristiwa itu, ya, termasuk terkait makam-makam kuno di sini. Ya. Jadi semua temuan itu, ya, ini saya terutama ke teman-teman Les Bumi yang ada di situ, itu tidak bisa diduga-duga. Sekalipun orang itu arkeolog, tidak bisa melihat, oh bentuknya ini berarti dari tahun sekian, nggak bisa. Itu masih prasangka. Kenapa? Kalau ada temuan itu, misalnya batu nisan, maesan, nggak bisa kita katakan, oh ini dari abad 14, nggak bisa. Ya. Kenapa? Ambil sampelnya, ya, taruh ke lab, diuji dengan teknik radiokarbon. Tahu, oh ini dari tahun 1240, ya, ini dari tahun 1400, tahu semua. Pasti, kenapa? Ya, sudah ada alat ukurnya. Ya. Jadi di situ.
Jadi kita gali tanah lubang ya di depan itu, seret masuk, tek. Itu kita ambil ya, lapisan tanah itu sudah bisa diukur. Ini dari tahun berapa tanah ini? Ya, ada ilmunya. Ya. Jadi tidak sekedar menduga-duga, sekalipun orang itu arkeolog. Ya, jadi karena itu kalau ada makam Syed Husaini, ada batu nisannya, ya harus diuji dulu. Ambil aja contoh sebagian, diuji berapa nanti usianya. Nanti kita bisa tahu. Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya. Kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala, ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu bergerak lagi, ya, ke wilayah Hijaz, ya, itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif, diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda, ya, lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, ya, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II, ya. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro, ya. Beliau kalah, ditangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri, ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Syed Husaini ini dari kelompok itu yang awal-awal itu. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata, ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah,
mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para syahid ini di berbagai wilayah. Ya, itu cirinya para syahid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang, itu makam keramat, makam situ nih, makam Mbah Saji, Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata makamnya Sayyid Abdul Qadir dan Sayyid Abdul Rohim, pengikuti Diponegoro yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Ya, jadi saya kira itu yang perlu diteliti. Tapi lagi-lagi kita perlu cek, ya, seberapa tua usia ini. Ya, bisa saja lebih tua. Ya. Tapi yang jelas beliau orang Hijaz. Ya, karena nama yang terpampang di itu tidak ada nama marga. Jadi cirinya orang Hijaz itu tidak menggunakan nama marga. Kenapa? Rasulullah sudah menghapuskan nama marga mulai zaman dulu. Kayak itu tidak ada yang menggunakan nama marga. Ya. Itu sebabnya kalau orang masih punya nama marga berarti bukan wong Hijaz, bukan wong Mekah Madinah sana, pasti wong luar. Tidak tahu wong Libanon, tidak tahu wong Yaman, tidak tahu wong ini, pasti masih ada nama marganya. Nah itu, ya. Nah itu sebabnya kiai-kiai di Indonesia itu bergurunya kepada Sayyid dari Hijaz. Ya. Salah satunya siapa? Sayyid Maliki Al-Hasani, itu wong Hijaz. Ya. Wong Mekah sana. Ya, jadi itu di situ latar belakangnya. Nah, jadi ada beberapa gelombang nanti kedatangan orang-orang Arab, termasuk Cino. Ya. Cino itu yang datang di sini mulai zaman Mojopahit, zaman Singosari, itu Muslim semua, nggak ada. Ya. Nanti baru tahun 1720 VOC mendatangkan Cino Agama Konghucu. Ya, itu baru belakangan zaman VOC. Ya, aslinya Cino Muslim semua. Ketika orang Indonesia masih belum Islam, Cino masih Islam dulu. Ya, jadi itu awal-awal. Ya. Nanti orang-orang Cina Konghucu itu yang disebut orang-orang Hokkien. Ya. Nanti kira-kira tahun 1864 datang lagi orang Cina Hakka. Ya, gelombang berikutnya yaitu wong Cina sing agamane Kristen, yaitu belakangan. Ya. Karena dianggap orang baru dan agamane Kristen, orang-orang Cina Hokkien ini gak seneng. Ya, orang Cina kok agamane Kristen. Karena itu mereka memberi sebutan orang-orang Cina Hakka ini dengan sebutan orang asing. Wong asing atau tamu baru. Ya, orang baru. Wong asing.
Nah, basa Hokkien, orang asing atau tamu baru, ya, tamu dari luar, itu basa Hokkien ini sinhe. Wong Jawa gak bisa ngomong sinhe, singke, ya, itu bedanya. Ya, Cina sing agama Kristen itu disebut sinhe atau singke. Ya, nah itu gelombang kedatangan orang-orang Cina di sini, sama seperti Arab, gelombang-gelombang. Ya, tadi tetap aja orang-orang di Nusantara ini mulai zaman kuno ya penguasanya tetap pribumi. Ya. Baru belakangan aja pribumi ini rotok gak kuasa. Ya. Kerja di mana-mana hanya sebagai TKI. Ya, tadi buruh tok. Ya, padahal dulu enggak. Ya, penguasa di berbagai negara dunia itu biasanya wong Jawa. Ya, wong Jawa itu dalam sejarah pernah mendirikan kerajaan Angkor di Kamboja. Ya, sampai sekarang rojo-rojo Kamboja itu turunan Jayawarman kedua wong Jawa. Ya. Di Thailand itu juga begitu. Kerajaan itu didirikan orang dari Suwarnabhumi Sumatera, kan itu dinastinya Suwarnabhumi. Ya, nanti di situ. Nanti di wilayah Madagaskar di Afrika Timur itu juga ada pulau besar namanya Madagaskar, negara Madagaskar. Itu penduduknya bukan negro tapi wong kulitnya coklat. Ya. Kalau bicara bahasa Madagaskar itu banyak kosakata Jawa. Dan semua orang Madagaskar ngaku kita ini keturunan Jawa, cuma tidak tahu Jawa sebelah mana. Sampai sekarang saya punya kamus kecil Madagaskar Indonesia. Ternyata kosakata Jawa, Jawa kuno itu hitung-hitungan esa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Daripada Madagaskar, Jawa. Ya, sampai nanti ke orang Maori di Selandia Baru, ya, itu bosan Jawa ini wae. Termasuk orang Hawaii, orang Fiji, itu kosakata Jawanya banyak. Jadi Jawa itu dulu nyebar kemana-mana. Ya. Nah, sekarang tetap aja kebiasaan nyebar ke berbagai negara itu tetap cuma statusnya mudun. Sekarang jadi TKI. Kalau dulu penguasa, sekarang jadi TKI. Ya. Jadi itu. Ya, jadi saya kira ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Ya, jadi ini daerah bersejarah kuno kita kumpulkan. Ya, kenapa? Ini nanti identitas ke depan itu hanya bangsa yang memiliki identitas yang mampu bertahan. Kenapa? Program global, diglobalisasi itu semua identitas lokal dihilangi, dihabisi. Kenapa? Yang namanya globalisasi kudu global. Ya. Karena itu lokal-lokal selamatan itu harus dihapus. Kenapa? Itu lokal. Tahlilan lokal, ya, itu harus dihabisi. Karena itu kalau ada golongan agama yang mengharamkan selamatan, ya, menganggap tahlilan bid'ah, ziarah kubur musyrik, itu pasti oleh bayaran toko globalisasi. Kenapa? Supaya kita tidak punya identitas. Memang programnya begitu. Kenapa wong iki kok kuat yo? Padahal nganggur kabeh. Bayaran mereka. Ini program global. Ya. Itu sebabnya NU sampai bikin program Islam Nusantara. Itu sebetulnya megang tradisi, sampai hilang. Kenapa? Begitu kita hilang, bangsa Indonesia terhapus dari muka bumi. Kenapa? Memang program globalisasi begitu. Ya, masyarakat tidak boleh punya identitas. Ya, karena itu saya alhamdulillah ini ya ada desa berusaha mencari jati diri identitas. Ya.
Kenapa? Oh, itu tradisi kita, harus kita pegang. Karena kalau enggak habis. Ya. Berapa banyak bangsa di dunia yang habis karena tidak punya identitas, hilang. Ya. Contoh orang-orang aborigin di Australia, aborigin itu kasihan. Bahasa aborigin itu sudah hilang. Kabeh nggak basa Inggris. Ya. Sampai sekarang ada kursus bahasa aborigin sing ngajar wong Inggris kulit putih. Kan kasihan itu bangsa apa ini ya. Gak punya identitas. Nah, itu program globalisasi ya begitu, kita nanti udah nganggep tahlilan, bid'ah, selamatan itu ya, semua. Jadi di situ itu identitas kita pertahankan. Saya kira ini ya yang sedikit bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang memberi masukan monggo kita kikan ya. Sekian, mudah-mudahan membuka wacana kita tentang hakikat peringatan-peringatan seperti ini ya. Jadi di Malang itu sekarang dihidupkan lagi tradisi sedekah bumi macam-macam. Ya sudah, itu identitas kita ya. Dan yang sedekah bumi itu baru muncul zaman Islam. Jangan keliru. Upacara ruwatan itu zaman Islam, zaman Hindu gak ada ya. Nanti orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1. Itu ajaran Islam. Jangan keliru dianggap Hindu, Hindu gak ada ya. Itu semua ajaran Islam yang disampaikan oleh Wali Songo ya, ada semua ya. Saya kira ini yang perlu kita pahami nanti, bagaimana pentingnya kita menguatkan identitas tradisi kita. Kita bangsa yang berbudaya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.